Kita langsung ke Bang Abalin, apakah perlu Bang suara dari Wasekjen PKB ini diserap seperti itu dilaksanakan oleh Presiden mengenai usulan satu forum, mengenai penetapan tanggal pemilu 14 Februari 2024, perlu tidak Bang Abalin? Saya belum tahu ya Andro ya, ini wakil Sekjen PKB ini umur berapa tahun, yang mana makhluknya saya tidak tahu ya. Apakah dia sudah lama di Indonesia, hidup sejak kapan mulai memilih? Karena begini, pertanyaan yang paling mendasar itu adalah kasih tahu sama saya sejak kapan ada akhlak-akhlak seperti begini dalam orang mau pemilu. Yang sekarang kita percayakan oleh undang-undang itu memerintahkan KPU sebagai penyelenggara. Dia adalah komisi negara yang terus bekerja melakukan koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Dalam Negeri. Kemudian dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 2 sudah menyepakati itu pelaksanaannya tanggal 14 Februari. Jadi saya tidak tahu ini pernyataan-pernyataan ini dari mana, tapi kalau memungkinkan Andro dengan TV One, kalau bisa nanti satu saat kasih ketemu deh. Kapan bisa jam berapa dialog, tolong kasih kabar saya, supaya saya kasih kuliah tata negara sedikit deh. Mengerti nggak ini tentang pelaksanaan pemilu, sikap dan pikiran yang dilakukan oleh Presiden. Jangan membuat gaduh, jangan cara-cara radikal dalam berpolitik, jangan Anda paksakan pikiran dan hati dan rencana Anda dengan nafsu itu kepada ruang publik, kepada semua orang di Republik ini. Ini alam demokrasi, apalagi kepada Presiden selaku kepala negara. Lu siapa sih ngomongnya seenak perut begitu? Gitu loh. Ditanggapi dulu Bang Abalin sama PKB, silakan Pak Saiful. Ya, Lokman mungkin kehilangan konteks ya, apa yang kita perbincangkan selama ini. Jadi apa yang statement yang dikeluarkan oleh Lokman tidak mewakili kelembagaan dan itu pendapat pribadi dan kehilangan konteks. Saya kira tidak perlu dibahas pada kesempatan ini, karena sekali lagi semangat PKB terkait dengan penundaan pemilu itu semangatnya tanpa respon dari Presiden pun di mata PKB tetap itu perlu dijadikan sebagai bahan untuk didiskusikan di parlemen sebagai langkah untuk melakukan proses pelembagaan politik. Jadi sekali lagi terkait dengan ini itu opini pribadi dan sifatnya kehilangan konteks gitu. Bang Abalin, kalau ada kekhawatiran Bang mengenai polemik penundaan pemilu dan juga kemarin ada masa jabatan 3 periode yang jadi polemik, gimana Bang Abalin? Jangan ke istana dan jangan ke Presiden. Karena Presiden itu disumpah di depan rakyat seluruh Indonesia, Andro. Mereka bersumpah demi Allah. Saya bersumpah loh. Jangan bercanda dengan sumpah di dalam Islam. Wallahi wa billahi wa tallah. Sumpahnya demi Allah loh, Andro. Tidak mungkin Jokowi bercanda. Jadi kalau nanti di alam demokrasi ini ada pimpinan partai atau anggota DPR sedang berwacana kemudian berdiskusi di warung kopi atau mungkin di emper-emper Senayan sana, tanyakan kepada mereka. Pemerintah dan Presiden Jokowi konsentrasi untuk mempersiapkan pemilu 2024. Jangan juga ada orang yang mengharamkan kalau orang berwacana dan berdemokrasi itu tentang pikiran. Apa yang tidak boleh orang berdiskusi di alam demokrasi ini? Jadi dalam urusan ini tidak usah diarahkan poncong mulutmu itu kepada kepada istana dan Presiden. Kembalikan ke Senayan. Biar mereka yang membuat itu undang-undang, mereka yang melakukan amandemen dan seterusnya. Sesuka hatimu. Biar nanti rakyat yang menilai. Karena alamnya alam demokrasi. Jokowi sudah selesai dengan pikiran, dengan seluruh pernyataan-pernyataannya di ruang publik, di depan rakyat Indonesia. Jokowi adalah tunduk dan taat, patuh pada ketentuan undang-undang yang mengatur jalannya pemerintahan di Republik ini. Terima kasih banyak, Andro. Assalamualaikum, mohon maaf untuk seluruh para pemirsa. Waalaikumsalam, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Kita ke Pak Fahrul Rozi. Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang harus segera diklarifikasi oleh Wasekjen PKB bahwa ini atas nama pribadi, bukan parpol, agar tidak terus menuai sorotan dan juga polemik di tengah masyarakat? Baik, saya melihatnya, Bung Andro, ini bukan persoalan PKB saja. Ini kan beberapa partai juga mengeluarkan statement yang sama. Ini menunjukkan bahwa partai-partai pendukung pemerintah hari ini itu sudah mencapai titik kepanikan sebenarnya, ya.
kegaduhan politik ini dilakukan oleh mereka-mereka yang berada di sekitar Pak Jokowi. Jadi kami dari DPD dan Pak Lanyala selalu mengatakan kami itu prihatin dan kasihan melihat Pak Jokowi kalau terus digembosi seperti ini. Ya, Pak Lanyala juga beberapa kali ingin bertemu sama Pak Jokowi ya sebagai presiden, itu juga terhalang ya dengan beberapa orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Karena ini menjadi kebutuhan. Ada hal yang didapatkan oleh ketua DPD misalkan ketika turun ke daerah-daerah, ya turun ke 34 provinsi, ingin menyampaikan langsung kepada presiden. Dan ini sangat penting karena ini persoalan ketatanegaraan. Kegaduhan politik hari ini itu disebabkan oleh beberapa partai-partai yang sebenarnya takut dan tidak siap terhadap pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu yang akibatnya di lapangan seperti apa? Masyarakat hari ini marah, masyarakat emosi. Sehingga tidak menutup kemungkinan ya revolusi sosial itu bisa terjadi. Dan Pak Lanyala selalu mengatakan kita akan redam, kita tahan, jangan sampai itu terjadi. Begitu sayangnya beliau kepada Pak Jokowi. Nah ini yang harus diselamatkan. Artinya sisa periode Pak Jokowi juga jangan dikotori oleh perilaku-perilaku dan etika-etika politik yang membuat rakyat ini akhirnya terpecah kembali gitu. Kita sepakat bahwa pemilu adalah konsolidasi politik. Kita sepakat adalah pemilu adalah pesta demokrasi, tapi bukan berarti kita menggunakan pemilu untuk mencoba mengobrak-ngabrik republik ini, mengobrak-ngabrik konstitusi ini. Apalagi ada upaya ingin melakukan amandemen konstitusi, yang ujung-ujungnya adalah meloloskan 3 periode misalkan. Ini kan upaya-upaya yang memang sebenarnya tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat, dan hari ini rakyat sudah cerdas. DPD hari ini berada di depan ya. Rakyat dalam rangka menjaga konstitusi agar konstitusi ini tidak diobok-obok oleh mereka-mereka yang punya kepentingan jangka pendek. Seperti itu, Bung Andro. Pak Saiful Huda, lalu bagaimana sikap PKB ini menyusul pernyataan dari Wasekjen PKB paling tidak agar satu nafas dengan parpol, tidak atas nama pribadi lagi? Ya saya kira itu persepsi yang salah ya, saya kira mungkin juga salah kutip dari media. Sekali lagi prinsipnya semangat PKB dalam rangka merespon ini harus dibawa dalam satu meja di parlemen dan untuk dibahas tanpa harus dapat respon dari pihak pemerintah dalam ini presiden, karena ini levelnya usulan dan sifatnya bisa diselesaikan di level parlemen dulu sebelum pemerintah bersikap. Baik, terima kasih Pak Saiful Huda, kemudian Pak Farul Rozi, dan sebelumnya ada Ali Mukhtar Ngabalin.